Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, malam ini saya mau sharing tentang penjelasan terkait pendataan pegawai non-ASN. Ini dari Kementerian Agama di wilayah Provinsi Aceh ya. Nah, jadi di sini ada beberapa poin yang menegaskan tentang pendataan non-ASN yang sedang saat ini berlangsung ya, yang sedang berlangsung saat ini. Ini yang pertama adalah pendataan pegawai non-ASN saat ini tidak berkaitan dengan proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K maupun rekrutmen CPNS. Jadi pendataan ini benar-benar tidak ada kaitan ya. Jadi video kali ini berkaitan dengan video saya sebelumnya mengenai juknis dari pendataan non-ASN yang dari Menpan RB ya. Kalau yang sekarang ini penjelasannya dari ini kepala kantor Kemenak yang ada di Aceh gitu. Oke, nah yang nomor 2-nya, pendataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah tidak diperuntukkan untuk pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, baik melalui mekanisme pengangkatan secara otomatis atau pemutihan ataupun melalui mekanisme seleksi. Jadi benar-benar pendataan ini tidak diperuntukkan ya, data-data aja sih. Ya, data ini ialah bertujuan untuk memetakan pegawai non-ASN serta mengetahui jumlah pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah atau daerah saat ini. Jadi pendataan ini ya hanya untuk memetakan berapa jumlah pegawai non-ASN yang ada di setiap daerah, di setiap instansi yang ada di Indonesia ya, luasnya dan khususnya kalau dari surat ini yang ada di Provinsi Aceh ya. Kemudian sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya tanggal 22 Juli. Jadi pemetaan pegawai non-ASN melalui pendataan dilakukan khusus bagi tenaga honorer X kategori 2 dan tenaga non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah serta menerima honorarium dari APBN atau APBD paling singkat 1 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Jadi kalau yang baru diangkat sebagai pegawai non ASN pada tanggal 1 Januari 2022 itu nggak bisa, dia otomatis nggak bisa mengikuti pendataan ini. Dan juga ya untuk pegawai non ASN yang bertugas di madrasah swasta, nah kalau milik yayasan ya swasta otomatis dia nggak bisa ikut pendataan ini karena pendata ini hanya dikhususkan kepada ini tenaga honorer X kategori 2 dan tenaga non ASN yang bertugas pada instansi pemerintah. Jadi kalau dia instansinya itu harus milik pemerintah baru boleh melakukan pendataan, tapi kalau swasta enggak. Nah, yang nomor 6 terkait dengan rekrutmen atau penerimaan dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi mau dia honor di negeri, mau dia nggak honor sama sekali atau mau honor di swasta, dia kalau memenuhi syarat sangat berhak untuk mengikuti seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Asal tadi satu hal yang perlu ditekankan yaitu memenuhi syarat. Oke, ini yang nomor 7-nya. Pada saat ini masih didapatkan penyebutan istilah P3K bagi pegawai honorer atau pramubakti yang mengakibatkan terjadinya destruksi istilah sehingga bisa menyebabkan distorsi informasi. Maka dalam hal ini perlu kami jelaskan bahwa P3K bukanlah istilah lain dari tenaga honorer atau pramubakti, bukan juga peralihan otomatis dari honorer menjadi pegawai pemerintah ya.
Kedua istilah tersebut memiliki pengertian dan penafsiran yang berbeda antara satu dengan lainnya. Sehingga dengan kata lain, pendataan yang dilakukan saat ini bukanlah pendataan P3K, namun pendataan pegawai non-ASN. Nah, jadi beda ya antara P3K sama pegawai honorer atau pramubakti. Honorer ya honorer, dia mengikuti pendataan. Kalau P3K udah jelas ya, dia pegawai pemerintah dan sifatnya itu permanen sesuai dengan kontrak kerjanya. Tapi kalau honorer enggak gitu. Oke, nomor 8, pegawai non ASN yang telah diinput melalui aplikasi pendataan dapat melakukan pembukaan akun dan registrasi secara mandiri dari tanggal 11 sampai 30 September 2022. Nah, atas dasar penjelasan poin 1 sampai 8, maka diminta kepada saudara untuk dapat memberikan penjelasan dan pemahaman secara kondusif kepada seluruh pegawai non ASN, baik yang bertugas di unit kerja maupun ya yang unit kerja negeri maupun swasta di lingkungan masing-masing. Oke, gitu ya. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.